Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 3 Februari 2023. Saya mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Hidup yang berkenan bagi Allah. Menurut bacaan Mika 6 ayat 7. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami, untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mika 6 ayat 7, demikian bunyinya. Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali pertanyaan pertama, apakah Tuhan berkenan atas korban bakaran maupun korban curahan yang dilakukan umatnya itu? Tuhan tidak berkenan akan ibadah palsu, ibadah lahiriah semata. Tuhan tidak menghendaki korban bakaran maupun korban curahan yang hanya berupa ritual dan bersifat formalitas saja. Lalu, apa yang berkenan bagi Tuhan dan apa yang Ia kehendaki? Tuhan menghendaki ibadah dan persembahan yang hidup, yaitu berlaku adil, setia, dan rendah hati di hadapannya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang paling kita ingat tentang kisah di negeri 1001 malam? Aladin dan lampu ajaibnya dengan 3 permintaan yang bisa diajukan. Dalam kisah Aladin, kehadiran lampu ajaib dapat merubah nasib Aladin yang miskin dan yatim piatu menjadi lebih baik dan bahagia. Perubahan nasib itu ditentukan oleh 3 permintaan Aladin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang baik dan bahagia menjadi impian semua orang, sehingga semua orang berjuang dengan begitu keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Bacaan kita di hari ini berisi teguran Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Umat diajak untuk mengingat-ingat kembali kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam sejarah kehidupan mereka. Tuhan selalu setia menjaga dan melindungi umatnya. Dengan mengingat dan merenungkan perbuatan kasih Tuhan, seharusnya umat menyadari kesalahannya dan segera bertobat. Tuhan tidak berkenan akan ibadah palsu, ibadah lahiriah semata. Tuhan tidak menghendaki korban bakaran maupun korban curahan yang hanya berupa ritual dan bersifat formalitas semata. Tuhan menghendaki ibadah dan persembahan yang hidup. Ada 3 hal yang diminta Tuhan untuk dilakukan oleh seluruh bangsa, termasuk penguasa pada saat itu, bahkan untuk kita sekarang ini. Yakni, pertama, berlaku adil. Marilah kita berlaku adil kepada semua orang tanpa terkecuali, memberikan apa yang menjadi hak dan kewajiban secara adil dan bertanggung jawab. Kedua, mencintai kesetiaan. Marilah kita senantiasa setia kepada firman Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan dan kerjakan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, bersikap rendah hati.
Sadarilah bahwa hidup yang kita jalani adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan semua prestasi dan apa yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Sombong hati hanya akan menghancurkan semua yang kita raih. Karena itu, tetaplah rendah hati. Dengan melakukan 3 hal tersebut, hidup yang lebih baik dan bahagia akan selalu kita rasakan. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Itulah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Ketika iman bersanding dengan perbuatan, keyakinan berdamping dengan kebaikan, dan religiusitas berpadu dengan akal sehat. Sebab ibadah yang murni dan berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang dilakukan di dalam iman dan perbuatan. Itulah yang Tuhan suka. Ingat, hanya 3 permintaan: adil, setia, dan rendah hati. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memampukan kami untuk berlaku adil dengan sesama, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang setia dan rendah hati. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.